Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sueb, peserta Diklat BCKS Angkatan 2. Saya akan menganalisis langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dalam tugas mandiri modul 3 LK4. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melakukan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaan kasus 4. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah-langkah berikut ini. Langkah 1. Apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Langkah yang pertama yaitu kejujuran dan keadilan, yaitu mengembalikan dompet pada pemiliknya. Kesetiaan dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan sahabat, yaitu Rara. Tari harus menegakkan kejujuran dengan melaporkan tindakan Rara. Namun, ia juga ingin menjaga hubungan baik dan loyalitas dengan Rara. Langkah 2. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Pihak-pihak yang terlibat yaitu Tari, saksi, dan sahabat Rara. Rara yang mengambil dompet, Nina pemilik dompet yang kehilangan, Bu Sri guru pustakawan, komunitas sekolah yang terpengaruh oleh keputusan Tari. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta-fakta yang relevan yaitu Rara mengambil dompet dan menyimpan di dalam tasnya. Dompet tersebut milik Nina yang diumumkan hilang. Tari melihat langsung tidak ada orang lain yang mengetahui selain Tari. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah bisa dilakukan menggunakan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral. Tindakan Rara mengambil dompet tanpa izin adalah salah, sementara melaporkan kejadian tersebut adalah benar sesuai dengan nilai kejujuran. Ada 5 uji, yaitu 1. Uji legal, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin adalah salah, termasuk kasus pencurian. 2. Uji regulasi, sekolah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Uji intuisi, yaitu hati nurani Tari mengatakan dompet harus dikembalikan. Uji publikasi, yaitu jika kasus ini diketahui publik akan menimbulkan citra buruk bagi sekolah. 5. Uji panutan atau idola, yaitu tokoh panutan akan mendorong untuk mengembalikan barang pada pemiliknya. Langkah 5. Pengujian pada paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan.
Pengujian paradigma benar versus benar. Ada dua cara. Kebenaran versus kesetiaan, yaitu jujur mengembalikan dompet versus setia pada sahabat. Individu versus kelompok, yaitu kepentingan sahabat Rara versus keadilan Nina dan peraturan sekolah. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Prinsip resolusi yang tepat adalah prinsip keadilan dan tanggung jawab moral, yaitu kejujuran kebenaran harus ditegakkan demi kebaikan bersama, sekaligus menjaga hubungan sosial agar tidak rusak, tetap utuh selamanya. Langkah 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Ada dua opsi kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. Pertama, Tari tidak langsung melaporkan, tetapi mendekati Rara secara pribadi dan menyarankan ia sendiri yang mengembalikan ke Bu Sri atau Nina. Kedua, jika Rara menolak, maka Tari wajib melaporkan kepada guru agar keadilan ditegakkan. Langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan akhir adalah saya akan menasihati Rara secara pribadi agar mengembalikan dompet. Jika Rara menolak, saya akan melaporkan kepada Bu Sri untuk memastikan barang dikembalikan. Kejujuran lebih utama daripada mempertahankan persahabatan yang salah. Langkah 9. Pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari? Pelajaran yang dapat saya dapatkan yaitu pentingnya menyeimbangkan antara nilai moral, hubungan sosial dalam mengambil keputusan. Di masa depan, saya akan lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang bersifat konfrontif. Menghadapi dilema moral, kejujuran dan keadilan harus menjadi dasar utama. Keputusan kesetiaan pada sahabat tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Keputusan etis mungkin berisiko pada hubungan pribadi, tetapi membangun integritas diri dan sekolah. Menjadi kepala sekolah berarti menghadapi dilema yang tidak selalu ada jawaban yang mudah. Dengan memahami 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya akan mempunyai panduan sistematis untuk bertindak dengan bijak, integritas, dan adil. Bukan sekedar cepat memutuskan, tetapi saya memastikan bahwa setiap keputusan merupakan cermin kebenaran dan berdampak positif bagi masa depan siswa. Demikian analisa yang saya sampaikan, langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.